mengurangi anak? Ya bukan mengurangi, maksudnya membatasi jumlah anak atau membatasi Yang itu. jarak kelahiran gitu ya. Nah, Batasi berapa angka? KB ini juga ada 4 manfaat KB. Yang pertama menurunkan risiko kehamilan. Nah, itu biasanya pada wanita yang sudah tua itu kan sangat berisiko untuk kandungan dan kesehatannya. Nah, makanya itu disarankan untuk ber-KB. Kemudian yang kedua mencegah penularan penyakit HIV. Nah, biasanya HIV Nah, itu dia ada lembab punya teman yang cewek kan ketemu di saya. Oh iya nanti dulu. Nah, melalui hubungan seksual. Jadi penggunaan kondom itu bisa mencegah penularan dari HIV itu sendiri. Kemudian penyuluhan mengenai KB. Jadi mungkin di sini ibu sudah lebih paham daripada saya mengenai KB. Saya sama mau merefresh kembali bahwa KB itu adalah gerakan untuk membantu keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dengan menggunakan KB seperti suntik, kondom, dan pil dan lain sebagainya. Nah, yang kita ketahui bahwa KB itu dia tidak hanya untuk perempuan, KB itu bisa untuk laki-laki juga. Nah, KB untuk perempuan yaitu seperti pil KB, implan, dan suntik. Kalau untuk laki-laki itu adalah senggama terputus dan kondom. Nah, kalau senggama terputus itu dia masuk dalam KB alami. Nah, itu dia dapat diartikan sebagai proses mengeluarkan sperma tapi tidak di dalam vagina. Nah, itu senggama terputus. Kalau kondom, nah kondom ini dia berbentuk terbuat dari karet dan digunakan pada alat kelamin, bisa perempuan, bisa laki-laki juga. Adapun manfaat dari KB, ada 4 manfaat dari KB. Yang pertama, menurunkan risiko kehamilan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit berbahaya, contohnya seperti virus HIV. Nah, itu kan dia ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, jadi salah satu pencegahannya dengan penggunaan kondom. Penggunaan kondom ini dapat membantu dari penularan penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, itu biasanya kan kalau ada, contohnya misalnya ibu punya anak satu, belum lewat dari usia 2 tahun, maksudnya masih 2 tahun ke bawah. Terus ibu punya anak lagi, nah otomatis kan jarak kelahirannya itu atau jarak usianya sangat dekat. Nah, itu dapat mengganggu tumbuh kembang anak karena dari perhatiannya ibu pasti lebih perhatian ke yang kecil. Nah, terus pemberian asupan gizinya juga pasti lebih banyak ke yang kecil. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang si kakak kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan asupan gizi juga. Nah, maka dari itu dapat menyebabkan tumbuh kembang anak itu terganggu. Kemudian yang keempat, risiko radang panggul menurun. Nah, biasanya risiko radang panggul ini sangat rentan pada wanita. Nah, risiko radang panggul ini yang mana dia dapat menurunkan penyakit seperti kanker serviks dan kanker rahim. Dari penggunaan KB, kita dapat mencegah risiko radang panggul atau dapat menurunkan risiko radang panggul karena dari alat kontrasepsi seperti KB dan suntik itu mengandung hormon yang namanya hormon progesteron dan estrogen, yang mana kedua hormon ini dapat membantu untuk menurunkan risiko radang panggul. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore. Saya mau refresh kembali mengenai KB. KB itu adalah gerakan untuk membantu keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pembatasan kelahiran. KB juga dapat diartikan sebagai perencanaan jumlah keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi macam KB, kondom, KB suntik, dan lain sebagainya. Ada juga ibu beberapa manfaat dari KB. Yang pertama, menurunkan risiko kehamilan. Nah, biasanya itu kan kalau wanita usia 17 tahun ke bawah kalau mengandung itu sangat berisiko karena di usia itu
organ-organ reproduksinya masih berkembang, masih dalam proses perkembangan. Maka dari itu penggunaan KB itu sangat penting untuk mengatur kehamilan. Kemudian yang kedua, mencegah penularan penyakit berbahaya. Nah ini contohnya seperti penyakit HIV/AIDS. Itu kan salah satu cara penularannya dengan melakukan hubungan seksual sesama orang yang sudah terkena virus itu. Nah salah satu pencegahannya dengan penggunaan kondom. Itu bisa mencegah penularan penyakit virus HIV. Kemudian tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Nah ini biasanya contohnya misalnya ibu punya anak belum umurnya masih di bawah 2 tahun, baru ibu ada anak lagi. Nah itu kan otomatis secara usianya kan sangat dekat. Nah otomatis ibu perhatian juga terbagi nanti sama anak yang pertama dan yang kedua. Jadi asupan gizi juga pasti akan terbagi. Maka dari itu dengan KB kan bisa mengatur jarak kehamilan, jadi supaya anak itu tidak terganggu dengan perkembangan. Gitu. Kemudian keempat, risiko radang panggul menurun. Nah biasanya itu kan perempuan sering rentan sekali terkena risiko radang panggul. Nah yang mana risiko radang panggul ini bisa menurunkan penyakit seperti kanker infeksi dan kanker rahim. Dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti KB, suntik, itu kan mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah itu kedua hormon ini dapat membantu untuk menurunkan risiko radang panggul. Selain itu juga ibu ada beberapa jenis dari alat kontrasepsi. Ada yang kontrasepsi hormonal dan ada juga kontrasepsi yang non hormonal. Kalau kontrasepsi yang hormonal itu dia termasuk pil KB, implan dan suntik. Kalau pil KB ini dia kan diminum di jam yang sama secara rutin. Kemudian kalau implan itu dia kan berbentuk seperti jarum dan dimasukkan ke lengan. Iya kan itu. Kemudian suntik, kalau suntik itu ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan ya. Untuk kontrasepsi non hormonal itu dia ada senggama terputus. Kalau ini dia termasuk dalam KB kontrasepsi alami. Jadi cara penggunaannya atau caranya itu dengan proses mengeluarkan sperma tetapi tidak di dalam vagina. Begitu, itu dia KB alami. Kemudian kondom. Nah kondom ini dia ada kondom untuk laki-laki dan ada kondom untuk perempuan juga. Ini digunakan sebelum melakukan hubungan seksual. Kemudian spiral. Nah spiral ini dia terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti huruf T. Cara penggunaannya dimasukkan ke dalam rahim. Begitu. Selain itu ibu, ada juga kelebihan dan kekurangan dari alat-alat kontrasepsi yang tadi saya katakan. Yang pertama kondom. Nah kondom itu kelebihannya dapat mencegah penularan virus tadi yang seperti saya jelaskan. Contohnya HIV. Kalau untuk penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti KB, suntik, terus kondom dan lain sebagainya.